Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Mengi, sahabat berwek di alam dunia lah ya. Ini tayangan perdana kita ya, sesuai permintaan kawan-kawan komunitas Tuna Akhlak. Saya hadir di hadapan kawan-kawan semua untuk menyampaikan informasi yang sangat penting lah untuk orang-orang yang nggak penting di sekitaran saya. Seperti netizen kebanyakan, hari ini saya dipaksa untuk membahas soal kebodohan komunal atau yang lebih dikenal sebagai herd stupidity. Emang agak susah itu bahasa Inggris. Nah, apa sih sebenarnya kebodohan komunal ini? Ya nanti kita bahas secara rinci dari perspektif lain. Oke, sesuai tadi yang saya sampaikan sebagai prolog, hari ini saya atas nama yang tercantum di bawah ini tidak usah perkenalan karena insya Allah udah pada kenal sama saya lah ya. Kita akan membahas soal herd stupidity atau kata lain dari herd immunity. Ya, sebelumnya kita prolog dulu di 1 tahun ke belakang lah ya, di pertengahan 2020, Presiden kita, Bapak kita semua, Presiden Jokowi pernah mengeluarkan pernyataan bahwa solusi terbaik dalam persoalan COVID-19 ini adalah bersahabat dengan COVID. Nah, pernyataan Presiden ini kan sebenarnya sangat kontroversial ya di beberapa kalangan. Ada banyak orang yang menganggap ini hal yang sangat lelucon lah di bangsa ini. Karena ketika masyarakat sangat gelisah, sangat ketakutan menghadapi COVID-19, tiba-tiba Presiden mengeluarkan statement bahwa kita harus bersahabat dengan virus tersebut. Padahal ketika kita telusuri secara mendetail, ya, statement Presiden ini tidak ada yang salah. Justru ini harus menjadi keyakinan bersama bahwa semua virus, semua jenis penyakit, ketika kita hadapi dengan tenang, dengan biasa saja, sebenarnya tidak akan terlalu parah seperti yang terjadi di bangsa kita saat ini. Nah, kenapa kita harus bersahabat dengan COVID? Ini kemudian sekarang menjadi pembahasan yang sangat ramai di dunia maya atau di beberapa media sosial ketika salah satu pakar pengamat dari COVID-19 ini, Bapak yang terhormat Pandu dari Universitas Terkemuka, nggak akan saya sebut universitasnya karena bukan kampus saya ya. Nah, Bapak Pandu ini menyebutkan bahwa di Indonesia sekarang terjadi yang namanya herd stupidity atau kebodohan komunal. Menurut beliau, kebodohan komunal ini terjadi terkait COVID ini karena masyarakat Indonesia itu serempak atau sama-sama bersama pemerintahnya melakukan tindakan-tindakan yang dianggap bodoh, di mana kewaspadaan terhadap COVID justru dilanggar. Ya. COVID yang tadinya menjadi sebuah isu yang sangat genting di seluruh dunia, tiba-tiba di Indonesia dianggap sebagai hal yang sepele. Sehingga terasa oleh kita semua, saat ini COVID melonjak kembali di Indonesia. Seperti ulasan saya tadi bahwa sebelumnya Presiden kita, Presiden Jokowi, sudah menyatakan statement bahwa kita harus bersahabat dengan COVID di pertengahan tahun kemarin ya, tahun 2020. Nah, kalau kita tracking ke belakang lagi, sebenarnya sudah ada statement atau istilah yang muncul tentang COVID idiot. Ya, beberapa ilmuwan atau beberapa pakar menyatakan bahwa ada suatu masa di mana kelompok masyarakat itu mengalami COVID idiot. Nah, COVID idiot ini saya pikir tidak terlalu jauh dengan kondisi herd stupidity atau kebodohan komunal, di mana orang bergerombol ya sama-sama menyatakan bahwa COVID itu hoax lah, COVID itu
manipulatif lah, COVID itu hal yang terlalu dibesar-besarkan lah dan sebagainya. Namun terlepas dari pandangan-pandangan orang-orang tersebut, kita menyaksikan bersama berapa banyak korban yang tumbang, berapa banyak masyarakat Indonesia yang jatuh sakit dan juga meninggal. Per hari kemarin saja dirilis oleh Satgas Covid Indonesia bahwa di Indonesia pelonjakan COVID itu mencapai angka 20.000 sekian kasus baru. Nah, hal ini semakin menguatkan tentang statement bahwa adanya kelompok atau fenomena di Indonesia yang dinamakan sebagai herd stupidity atau kebodohan komunal. Walaupun Bapak Pandu itu menyebutkan bahwa kebodohan ini bukan hanya terjadi di masyarakat, tapi juga antara pihak lain, yaitu pemerintah juga masyarakatnya. Di mana pemerintah dianggap tidak cekatan, tidak memberikan solusi-solusi yang tepat di dalam penanganan COVID ini, dan juga masyarakatnya bertindak abai atau acuh, bahkan seakan-akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih kepada menganggap COVID itu tidak ada. Ya. Saya masih bingung. Kalau saya meneruskan bahasan ini, pasti saya diklaim sebagai pro pemerintah. Ya. Tapi kalau saya menghentikan, nggak jelas. Jadi pandangan soal kebodohan komunal ini yang dinyatakan oleh saudara atau bapak yang terhormat, Bapak Pandu ini, membuat saya jadi kurang respect ya. Walaupun kritik itu tidak pernah ada yang melarang ya. Tapi ketika ada pernyataan bahwa pemerintah dan masyarakat kita tergolong ke dalam kebodohan komunal ya, atau kebodohan bersama, ini kan suatu hal yang sangat ironis. Ya, anehnya ketika beliau menyatakan bahwa ini adalah kebodohan bersama, saya agak terheran-heran, beliau posisinya di mana? Pemerintah, saya kira bukan ya? Bukan. Masyarakat? Bukan. Ya pastilah, dia masyarakat kok. Iya. Dia orang Indonesia. Berarti kalau ketika dia bicara bahwa kebodohan komunal ini adalah kebodohan bersama antara pemerintah dan masyarakat, jangan-jangan dia bagian dari kebodohan tersebut. Ya terlepas dari itulah, karena saya pribadi punya pengalaman yang sangat lumayan mencekam juga bagi hidup saya terkait COVID ini ya. Jadi di mana saya sedang berusaha berjuang sekeras-kerasnya menganggap COVID ini suatu hal yang sangat tidak membuat saya panik, tidak membuat saya tegang, dan saya bisa berkehidupan sosial sebagaimana mestinya walaupun dengan new normal atau dengan kebiasaan baru, menggunakan masker, mencuci tangan, kemana-mana bawa hand sanitizer, atau kalau kata pemerintah menerapkan 5M-nya gitu ya. Nah, tapi suatu saat ketika saya punya istri itu positif COVID dinyatakan oleh dokter, justru saya lebih kepada antara kaget dan merasa goblok sendiri juga. Kenapa? Karena di sisi lain saya harus meyakinkan istri saya untuk tetap tenang, tidak panik dan sebagainya. Tapi di sisi lain sebenarnya saya panik juga. Panik tiba-tiba istri saya nggak bisa mencium wangi-wangian, panas, demam. Dan sedangkan saya sendiri tidur di samping istri saya. Jadi paniknya itu panik melihat kondisi istri saya dan panik takut saya juga tertular. Apalagi saya punya anak kecil. Nah, jadi pandangan dari Bapak Pandu ini ketika dinyatakan secara umum di hadapan publik melalui media sosial, ini menurut saya sangat ironis. Karena tugas sebagai akademisi seharusnya membantu pemerintah menyadarkan masyarakat yang belum tersadarkan, bukan justru mengkritik kedua-duanya. Karena masyarakat tidak semuanya bisa langsung sadar seperti Bapak Pandu.
Karena ada faktor-faktor lain, faktor lingkungannya, faktor pendidikannya, faktor ekonominya. Ya. Jadi ini butuh kerjasama, butuh kesadaran bersama, dan menundalah untuk saling menyalahkan. Ya. Nah, ya Bapak Pandu juga nggak sepenuhnya keliru lah dalam menempatkan bahwa Indonesia sebagai herd stupidity. Ya, karena ya wajar mungkin itu bentuk kekesalan dia sebagai praktisi, juga sebagai akademisi ya, melihat kondisi di Indonesia semakin hari orang ketika sudah menikmati Piala Eropa dengan bisa nonton ke stadion, bisa mulai bepergian antar negara, antar kota dan sebagainya, sedangkan kita harus kembali melakukan yang namanya pembatasan. Itu mungkin sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap bangsa ini melihat perkembangan COVID di negara ini ya, di Indonesia. Nah, ketika kita berbicara COVID secara umum, walaupun ini orang yang nyuruh saya atau request bahas COVID ini emang orang yang menurut saya nggak tahu diri emang. Pertama, saya bukan praktisi dari kesehatan, ya, tapi ya saya juga karena merasakan dan juga melihat dan terlibat di dalam aktivitas COVID ya, nggak ada yang salah juga ketika saya ikut berbicara kan. Walaupun saya bukan pemain bansos. Puskesos ya, ada teman saya lah itu, orang yang tukang puskesos, yang kalah tenar tapi sama puskesmas. Nah, soal COVID ini secara luas kan ada beberapa selentingan di media sosial. Kenapa orang gila itu tidak COVID? Walaupun pada pemberitaannya ternyata banyak juga orang gila yang terpapar COVID. Adalah teman saya yang dari Subang itu udah ditinggal istri juga COVID dia. Nah, COVID pada orang gila ini kan sebenarnya lelucon tambahan dari bentuk kegelisahan masyarakat di kita ya. Jadi membandingkan antara orang normal dengan orang yang mempunyai gangguan kejiwaan. Tapi kalau kita dalami secara luas tentang aktivitas di mana ODGJ itu melakukan kesehariannya, jelas kan itu punya perbedaan yang sangat signifikan secara sosial dengan manusia normal pada umumnya, di mana ODGJ itu kan tanpa harus disuruh oleh pemerintah untuk menjaga jarak, mereka udah dijauhi duluan oleh orang-orang di sekitarnya atau masyarakat pada umumnya ya. Jadi tanpa instruksi jaga jarak pun ya ODGJ udah melakukan atau bahkan udah dijauhi secara jarak oleh orang-orang pada umumnya. Jadi nggak ada tuh orang batuk-batuk di pinggir atau bersin di pinggir ODGJ. Jadi ya wajar saja ketika ODGJ tidak terpapar COVID-19. Nah, kemudian beberapa pemberitaan saya baca juga bahwa ODGJ yang terpapar COVID-19 itu relatif lebih cepat sembuh. Ya. Kenapa? Karena yang namanya ODGJ kayak teman saya, Ripki, itu jangankan panik terhadap COVID. Dia COVID aja biasa aja kok. Dia tidak merasa parno, tidak merasa jadi takut sama orang dan sebagainya. Dia biasa aja hidup. Walaupun kita yang normal justru malah jadi ketakutan gitu. Ya wajar lah kita normal dengan ODGJ ya. Ya Ripki itu ODGJ-nya teman saya, bukan orang lain. Ya itu hal yang sangat wajar. Jadi pada intinya ketika membandingkan masyarakat normal dengan yang ODGJ itu menurut saya tidak relevan karena ada perbedaan aktivitas atau rutinitas sosial secara umum. Jadi kalau kata kerennya mah pembahasannya tidak apple to apple gitu ya, sama apple to anggur bahasa Inggrisnya naon? Grape. Apple to grape lah gitu. Cuman ya terserah lah. Tapi ketika membandingkan antara ODGJ dengan masyarakat normal ya jelas itu ada perbedaan yang signifikan di dalam kehidupan sosialnya. Nah, mungkin
Untuk pembahasan soal COVID, saya tidak akan terlalu panjang lebar karena saya bukan dokter. Cita-cita punya istri dokter ada, cuman ya enggak lah, karena udah punya istri sekarang. Mungkin sekian dari saya, dan saya bahagia dengan istri yang sekarang. Ya. Ya, jadi nggak usah bahas lagi, saya tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.